Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu. Nah, di sini Ibu yang akan membuat video. Sebelumnya kan kalian melihat video dari YouTube yang Ibu kirimkan. Nah, sebelumnya kan kalian sudah tahu nih, itu apa namanya? Apa itu konsep kesetimbangan kimia dan satu lagi apa kemarin? Ada yang ingat dan tetapan kesetimbangan. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan nih, apa itu? Sebentar ya, Ibu share screen dulu. Nah, Ibu sekarang Ibu sekarang akan menjelaskan mengenai menggunakan tetapan kesetimbangan dalam perhitungan. Setelah memahami tetapan kesetimbangan, kalian juga harus tahu bagaimana menggunakan konsep konsep konstanta kesetimbangan tersebut dalam perhitungan reaksi kesetimbangan. Nah, hal ini tentunya dapat membantu kalian dalam meningkatkan keterampilan numerasi. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan konsep konstanta kesetimbangan dalam perhitungan kimia. Masuk ke contoh pertama. Nah, di sini ada contoh yaitu diketahui reaksi kesetimbangan sebagai berikut. Itu ada Fe2O itu solid ditambah 3CO gas itu reaksinya bolak-balik menjadi 2Fe solid ditambah 3CO2 itu gas. Nah, dalam ketel reaksi ukuran 5 liter direaksikan 5 mol besi oksida dan 15 mol karbon monoksida. Ketika sistem dalam keadaan kesetimbangan diketahui terdapat 5 mol gas karbon dioksida. Hitunglah nilai tetapan kesetimbangannya. Nah, penyelesaiannya itu untuk menyelesaikan persoalan ini tentu ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Langkah pertama kita membaca soal dan mencari tahu apa saja yang diketahui dari soal tersebut. Nah, dari soal yang kita ketahui adalah volume. V-nya itu 5 liter, mol besi 3 oksida. Saat awal 5 mol. Mol karbon monoksida saat awalnya itu 15 mol. Serta mol karbon dioksida saat kesetimbangan 5 mol. Secara sederhana bisa kita tuliskan V 51, N Fe2O3 sama dengan 5 mol dan NCO sama dengan 15 mol dan NCO2 saat setimbang sama dengan 5 mol. Nah, langkah kedua membuat diagram reaksinya. Buat dulu reaksi yang tadi tuh. Fe2O3 S ditambah 3CO gas. Nah, jangan lupa ini apa namanya? Panahnya bolak-balik. Nah, jadi 2 FeS ditambah 3 CO2 gas. Nih, enggak. Yang awalnya 5 mol yang Fe2O3-nya. Nah, 15 mol yang 3 CO-nya. Reaksinya ada itu minus 1,67 mol. Nah, ini ada minus 5 mol. Di sebelah kanannya ada plus 3,33 mol. Ada juga plus 5 mol. Nah, garis. Nah, setimbangnya tuh menjadi 3,33 mol, 10 mol, 3,33 mol, dan 5 mol. Nah, dari manakah didapatkan mol karbon monoksida saat kesetimbangan 10 mol, besi 3 oksida 3,33 mol, dan besi 3,33 mol tadi? Nah, di soal sebutkan bahwa pada saat kesetimbangan terdapat 5 mol karbon dioksida berdasarkan koefisien reaksinya. Kita tahu bahwa dengan adanya 5 mol karbon dioksida, berarti karbon monoksida yang bereaksi adalah 5 mol juga karena koefisien keduanya sama. Pada saat kesetimbangan, mol karbon monoksida yang bersisa adalah 15 kurang 5 mol sama dengan 10 mol. Adapun mol besi 3 oksida yang bereaksi diperoleh dari perbandingan koefisien besi dan karbon dioksida, yaitu 1/3 dikali 5 mol. Itu mendapatkan hasil 1,67 mol. Sehingga besi 3 oksida yang bersisa saat kesetimbangan adalah 5 dikurang 1,67 mol, itu sama dengan 3,33 mol. Untuk
mol besi yang terbentuk juga ditentukan dari perbandingan koefisien besi dan karbon dioksida, yaitu dalam kurung 2/3 dikali 5 mol sama dengan 3,33 mol. Nah, langkah ketiga itu menghitung nilai Kc-nya. Nah, itulah kan Kc-nya itu apa? Nah, kita ingat bahwa nilai Kc hanya dilihat dari zat yang fasenya gas dan larutan, sehingga persamaan Kc dari reaksi di atas adalah Kc sama dengan konsentrasi CO2 pangkat 3 per konsentrasi CO pangkat 3. Ingat, konsentrasi yang digunakan adalah konsentrasi saat kesetimbangan. Nah, konsentrasi CO sama dengan per V, nah sama dengan 10 mol per 51, sama dengan 2 mol titik 1/1. Setelah itu, konsentrasi CO2 sama dengan N per V sama dengan 5 mol per 51 sama dengan 1 mol titik 1/-1. Sehingga Kc-nya didapatkan yaitu konsentrasi CO2 pangkat 3 per konsentrasi CO pangkat 3 itu sama dengan 1 mol titik 1/1 pangkat 3 dan sama per 2 mol titik 1 pangkat -1 pangkat 3. Nah, itu mendapatkan hasil 1/8 dan hasilnya 0,125. Itu contoh pertama. Lanjut ke contoh kedua. Diketahui reaksi kesetimbangan sebagai berikut. Ada PCl, ini berbentuk gas. Nah, reaksinya ini juga bolak-balik, yaitu PCl3 gas ditambah Cl2 gas. Ke dalam ketel reaksi 5 liter dimasukkan 5 mol PCl5. Pada saat kesetimbangan terdapat 2 mol PCl5 dengan tekanan total pada saat kesetimbangan adalah 3 atm. Hitunglah nilai Kp dari reaksi tersebut. Nah, penyelesaiannya langkah pertama itu menentukan hal yang diketahui yang pertamanya ya kan. Soal nomor satu juga gitu. Kita ketahui dulu apa aja yang ada di soalnya. Itu ada tekanan total, P totalnya itu 3 atm. Mol awal PCl5-nya itu ada 3 mol dan mol PCl5 saat kesetimbangan itu 2 mol. Nah, langkah kedua membuat diagram reaksinya lagi, yaitu ada seperti ini, ada PCl5 gas. Reaksinya itu panahnya bolak-balik, jadi PCl3 gas ditambah Cl2 gas. Awalnya itu ada nih yang PCl5 itu 5 mol, reaksinya ada minus 3 mol, 3 mol, dan 3 mol. Garis setimbangnya menjadi 2 mol, 3 mol, 3 mol. Nah, langkah ketiga itu menghitung tekanan parsial masing-masing zat saat kesetimbangan. Nah, di sini kita buat dulu rumusnya. Tekanan parsial P dalam kurung P sama dengan mol zat per mol total dikali tekanan total. Sehingga didapatkan P, tekanannya PCl5 tadi, sama dengan 2 mol per 8 mol dikali 3 atm menjadi 0,75 atm. Selanjutnya, tekanan pada PCl3 yaitu 3 mol per 8 mol dikali 3 atm sama dengan 1,125 atm. Lanjut ke tekanan PCl2 yaitu 3 mol per 8 mol dikali 3 atm itu sama dan menjadi 1,125 atm. Langkah keempat yaitu menghitung tetapan kesetimbangan tekanan parsialnya. Nah, kita selanjutnya yang terakhir itu menghitung tetapan kesetimbangan parsialnya ini, yaitu dengan rumus Kp sama dengan tekanan pada PCl2 dikali pada tekanan PCl3 dibagi pada tekanan PCl5 sama dengan 1,125 atm dikali 1,125 atm per 0,75 atm dan didapatkan hasil itu menjadi 1,6875 mol. Nah, itu soal nomor 2. Kita lanjut soal nomor 3 contohnya. Nah, ini diketahui reaksi kesetimbangan. Itu ada N2 berbentuk gas ditambah 3H2 berbentuk gas. Sama juga reaksinya kan bolak-balik, setimbang dia menjadi 2NH3 itu berbentuk gas. Pada suhu 298 K Kelvin, nilai Kp-nya dari reaksi kesetimbangan di atas adalah 150. Nah, ini reaksi
nilai KP-nya itu 150 ya. Nah, hitunglah nilai KC-nya. Nah, ini KP-nya sudah diketahui 150 dan kita harus menentukan nih KC-nya ini berapa. Langkah pertama. Langkah pertama kita ketahui dulu ya. Nah, di sini soalnya cuma diketahui kan hanya KP-nya yaitu 150 dan suhunya T 298 Kelvin. Kita sudah bahas dari di awal bahwa KP sama dengan KC dalam kurung RT pangkat delta N. Oke, di mana KP konstanta kesetimbangan tekanan diketahui pada soal, tadi KP-nya, dan KC konstanta kesetimbangan konsentrasi ini yang ditanya tadi kan, dan R konstanta gas ideal ini sama dengan 0,0821 titik atm titik mol pangkat min 1 titik K pangkat min 1. Panjang ya. Dan T-nya suhunya itu 298 K. Delta N ini kan koefisien produk dikurang koefisien reaktan. Lanjut langkah kedua. Oke, langkah kedua ini menghitung dengan persamaan di atas tadi. KP sama dengan KC dalam kurung RT pangkat delta N. KC yang tadi kan yang ditanya KC-nya. Jadi kita tukar. KC sama dengan KP per karena jadi berubah rumusnya tadi tuh ditukar, jadi begitu. Nah, KP per dalam kurung RT per RT di pangkat delta N. Yaitu menjadi, masukkan tadi rumusnya tadi, hasilnya tadi. Kan KP-nya sudah diketahui kan? Nah, 150 per dalam kurung 0,0821 titik ATM titik mol pangkat min 1 titik K pangkat min 1 dikali suhunya 298 Kelvin pangkat min 2. Nah, hasil delta M-nya tadi. Nah, dihasilkan 150 dikali dalam kurung 24,41 titik ATM titik mol min 1 pangkat 2. Nah, mendapatkan hasil 89,3041 pangkat 2. Satunya ada 2 tadi itu jadinya. Titik ATM pangkat 2 juga ada 2 kan karena di atas ada pangkat 2 dan molnya min 2. Kenapa ada 2? Karena kan di sini ada pangkat 2 di 24,41 gini. Jadi di pangkat 2 dikali 2 ini. Nah, inilah contoh-contoh soal untuk menggunakan tetapan kesetimbangan dalam perhitungan kimia tadi ini. Nah, jika kalian ada yang ingin ditanyakan pada video ibu ini, silakan ditanyakan bisa di grup chat, bisa pribadi. Nah, baiklah, itulah yang dapat ibu sampaikan. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.